Ini adalah tanah di daerah saya ya. Itu ketika musim kemarau itu keras seperti batu. Ini tanah liat ya, tanah liat, terlihat ya. Ini ada yang sedang saya usahakan gemburkan. Ini saya ingin mencoba asam humat yang kemarin saya beli online. Apakah dia bisa membenahi tanah seperti ini? Ini buat eksperimen ya. Ini kita ambil aja nih keras-keras nih. Berbeda seperti batu. Aduh. Jadi nanti akan saya rekam, terus saya update dari hari ke hari selama seminggu atau 2 minggu ya, sampai si tanah ini ada perubahan, apakah dia bisa gembur atau tidak. Ini tanah liat, benar-benar lihat ya. Tanah ini udah saya coba campur dengan pohe, fermentasi, ini itu, dan teksturnya memang luar biasa ya. Menggunakan kompos pun sudah saya coba, namun dia tetap susah hancur. Kita coba. Nah, udah penuh ya. Jadi ini akan saya bawa pulang ke rumah dan mulai disiram sekarang tanggal 23 Juli. Sekarang ini udah disiapkan tanah yang tadi kita ambil, tanah liatnya, dan ini udah ada air 1 ember, mungkin ukuran 3 liter ya. Ini asam humat yang sudah saya beli di online. Sekarang takarannya saya menggunakan 1 sendok untuk air sekitar 3 liter ya. Tapi untuk penyiramannya nanti sehari sekali. Nah, kita gunakan segini aja nih, 1 sendok ya, kurang lebih. Mau masukkan, kelihatan ya, dia langsung berubah jadi hitam. Ini kita aduk dulu. Jadi ini air di ember ini nanti apa namanya, full untuk si ini. Cukup kita kali, nanti airnya bakalan saya diemin aja. Bakalan didiemin sampai ininya apa namanya, si tanahnya itu ada perubahannya. Kita akan melakukan penyiraman untuk lebih mantep setiap hari, tapi setiap sore ya. Ini hari pertama tadi tanah diambil, dan juga ini hari pertama penyiraman. Untuk penyiramannya gunakan sekitar setengah ini aja, setengah gayung kecil, agar airnya lebih awet juga dan agar bisa disiram setiap hari. Mulai penyiraman pertama. Ini sengaja saya siram pelan-pelan ya, karena batunya masih tanahnya masih keras batu. Mungkin hari besok penyiraman hanya 1/4 ini aja gayung nih, setengah gayung sepertinya terlalu banyak ya. Terlihat nih apa butir-butiran hitamnya, mantap ya. Nah, untuk penyiram pertama ini saya biarkan begini aja, kita lihat besok sore. Ini hari kedua, kita akan melakukan penyiraman dengan air sisa kemarin ya. Ini kita sedikit coba lagi, kita gunakan 1/4 atau 1/3 atau setengah ya, nanti menyesuaikan. Ini dilihat dulu tanahnya masih seperti ini, baru 1 kali siram. Coba kita ambil sedikit ya. Nah, ini dihancurkan pun masih agak keras ya. Jadi hari pertama itu tanah masih keras. Yuk, mari lanjutkan hari kedua. Ini mungkin 1/4 kali ya. Ini disiram merata aja. Ini tanahnya biarin ya, nggak sengaja dihancurin dulu sampai dia nanti lapuk sendiri. Kita lihat di hari keberapa tanahnya mulai melapuk. Nah, ada yang mulai jatuh ya. Oke, lanjut lagi besok hari ketiga. Ini hari ketiga, lumayan sore, saya lupa tadi mau nyiram. Ini batunya warnanya sudah sedikit berubah ya, agak sedikit lebih menghitam. Namun strukturnya dia masih keras nih. Ya. Nah, tapi sudah bisa dihancurkan sedikit. Jadi kalau siang ini full kena panas matahari. Kita siram lagi dengan asam humat yang kita bikin waktu itu. Kita gunakan 1/3 kemungkinan ya, kita siram pelan-pelan. Ini kalau dilihat setelah disiram sepertinya dia bisa hancur sih. Nah, ini kelihatannya kayak bisa dihancurkan ya, tapi nggak apa, ditunggu aja sampai benar-benar hancur sendiri. Untuk penyiraman hari ini asam humatnya sampai meleleh ke bawah, tumpah ya. Hari keempat tanah sudah mulai kelihatan mulai menghancur ya. Ini ada sisa hitam bekas kemarin asam humatnya. Ini jadi hanya disiram-siram saja dia mulai menghancur sendiri, namun tekstur masih belum cukup gembur ya. Mari kita lanjutkan. Nih airnya juga masih banyak, kita aduk dulu. Ini hari keempat, kemarin menggunakan 1/3 gayung sampai merembes, sekarang agak kurang ya. Ini mungkin sekitar, di bayangannya terlihat ya, harusnya sih nggak nyampe 1/3 ya, mungkin 1/4. Ini disiram lagi aja nih, disiram perlahan. Ada yang jatuh ya, ini gantung. Nah, ini ada yang jatuh. Oh, ini yang jatuh agak hancur lebur. Oke, kita lanjut lagi besok. Sekarang hari kelima, nih tanahnya dia makin hari warnanya semakin lebih gelap ya. Ini coba kita sedikitkan ya.
Nah, dia kalau sekarang posisinya tanahnya ini lebih masih basah. Jadi dibandingkan hari-hari sebelumnya ini memang ada perubahan. Sekarang tanahnya tuh masih terasa lebih basah ya, meskipun siang hari itu panas terik nih. Coba kita sedikit nih. Nah, ini tanah liatnya sudah bisa dihancurkan ya, udah nggak sekeras dari awal. Tapi biarkan aja, nanti hari ke-7 mungkin ya. Hari ke-7 baru saya coba gemburkan menggunakan batu atau apa nanti. Sekarang disiram lagi. Ini airnya nggak kelihatan ya, mungkin sekitar 1/4. Ini saya siram seperti biasa, saya siram merata. Ini pelan-pelan ya. Berharap airnya tuh sudah benar bisa meresap ke dalam pori-pori si tanah. Untuk bagian atasnya Untuk bagian atas kelihatannya sudah mulai menghancur ya. Tapi nanti di hari ke-7 aja kita tunggu, ini bakal kita hancurkan semuanya. Ini hari ke-6. Ini asam umat yang dikocor dari hari pertama masih digunakan sampai sekarang, dan ini tanahnya sekarang seperti ini. Ini apa? Sudah mulai semakin hancur ya. Disiram lagi seperti biasa, hanya 1/4 ya. Ini disiram rata. Nah, besok hari ke-7 ini sekalian dihancurkan ya. Ini di hari ke-6 dia disiram sedikit pun asam humatnya sampai mengalir ke bawah ya, udah merembes banget. Hari ke-7 ini nggak disiram ya, karena semalaman itu hujan dan sampai siang juga masih gerimis gitu kan. Jadi ini kondisi tanahnya seperti ini nih. Ini perpaduan hujan dan asam humat ya. Namun sesuai rencana dari ke-7 ini akan saya empel-empel apa sih namanya ini, pokoknya ditekan-tekan ke bawah ya, biar mengisi semua ruang. Lalu di hari besok dilihat perubahan yang terjadi di tanah ini, karena pada hari pertama itu teksturnya sangat keras ya, dan bisa terlihat perubahan setelah kering. Ini basah karena memang terkena hujan semalaman nih, tapi apalah, kita paksain aja nih. Seharusnya jika tanah ini memang sudah menggembur gitu kan, karena disiram asam humat selama 6 hari berturut-turut, ini si tanah dia saat kering teksturnya harusnya lebih berongga ya, karena fungsi asam humat itu memang pembenah tanah. Nah, ini sudah saya empel-empel nih. Jadi harusnya sih besok, mudah-mudahan jika tidak hujan seperti hari ini, bisa dilihat ya perubahan si tanah ini. Ini sih teksturnya dia masih lihat ya seharusnya. Namun saya juga nggak tahu nih, karena ini kondisinya basah juga. Nah, lihat besok aja deh. Ini di hari ke-7 kita hanya mengepel-ngepel, jadi masuk ke dalam seperti ini ya. Kemarin kan waktu hari pertama itu sampai menggunung seperti ini, dan sekarang sudah diratakan, tinggal lihat besok. Ini dibiarkan dijemur. Oke, sampai besok ya. Hari ke-9 ini perkembangan tanahnya ya. Semenjak hari ke-7 saya stop penyiraman, dan hari ke-8 pun stop penyiraman, berhubung 2 hari itu juga hujan. Jadi sekarang hari ke-9 tanah masih agak basah ya. Jadi rencananya ini seminggu berturut-turut disiram, lalu dibiarkan seminggu, dan tanah juga mau saya jemur. Hasilnya nanti gimana kita tunggu aja ya. Berarti tepat 2 minggu berarti ya, seminggu disiram, seminggu dibiarkan. Hasilnya seperti apa nih tanah liat yang disiram asam humat. Hari ini tepat 14 hari si tanah ini yang telah disiram asam humat ya, selama seminggu berturut-turut, lalu seminggu kemudian dibiarkan terkena panas matahari. Pokoknya dibiarkan ya tanpa disiram. Sekarang saya akan taruh di sini dan ingin melihat perubahannya. Jadi ini sangat keras ya. Waktu itu di hari ke-8 hujan dan tanah basah, namun setelah itu panas ya. Dan ini tanah mengering, namun dia di bagian dalam itu masih cukup basah ya, padahal selama seminggu ini dijemur kategorinya. Dia nggak mau ini nih, apa namanya, nggak mau lepas ya. Ternyata sangat keras nih. Sudah coba congkel, nggak bisa. Jadi di bagian dalamnya, nih bagian dalamnya kategorinya masih basah ya, masih mengeliat. Namun sepertinya memang ada perbedaan sih daripada tanah ini jika tidak disiram asam humat ya. Meskipun perbedaannya terlihat sangat minor dan tidak terlihat jelas oleh mata awam ya, karena ini kan tanah sebelumnya memang sangat liat, lalu kita coba kocor menggunakan asam humat selama seminggu berturut-turut. Dia akhirnya menyatu seperti ini, namun teksturnya karena dia awalnya lihat, dia masih tetap keras itu, tidak benar-benar sampai yang sangat gembur gitu kan. Apakah karena
asam humat jadi kocor, atau memang harusnya ditabur ya, kita menggunakan asam humat lebih banyak lagi baru berasa efeknya. Atau juga memang si tanah ini memang teksturnya seperti itu ya, meskipun disiram asam humat dia yang memperbaiki struktur si rongga-rongga di dalam tanah itu, jadi tidak benar-benar menghancurkan tanah menjadi lebih gembur gitu kan. Karena pada dasarnya fungsi asam humat juga itu untuk masuk ke dalam pori-pori tanah dan memaksimalkan nutrisi pupuk jika ada tanamannya itu lebih maksimal gitu. Nah, untuk pembedah tanah sepertinya ini asam humat untuk tanah liat ya, terutama ya tanah liat di tempat saya itu ya seperti ini hasilnya, padahal sudah 2 minggu ya. Dibandingkan sebelumnya memang ada perbedaan, namun nah ya ada perbedaan sini, dia lebih bisa dihancurkan sini, meskipun dia pelikat tapi jika dihancurkan dia masih bisa dihancurkan ya. Kalau tanah liat tanpa asam humat itu jika dia seperti ini dihancurkan dia, nah mayoritas seperti ini nih, tapi tadi sebagian ada yang bisa hancur kan. Jadi kesimpulannya kalian bisa lihat sendiri bagaimana akhirnya bisa juga ya. Ini bagian paling bawah nih, kita lihat, oh ya dia ternyata memang bisa hancur ya. Nih saya zoom lagi deh. Jadi tanah liat yang tadinya keras itu setelah 2 minggu kita tunggu, oh ya ini bagian paling bawahnya dia mudah hancur nih, hanya yang bagian atasnya itu masih teksturnya masih lihat itu masih berasa. Untuk bagian bawahnya ternyata berbeda ya. Jadi menurut saya pribadi sih selama seminggu berturut-turut disiram asam humat ternyata emang berubah ya. Sebagian tanahnya ada yang mengalami perubahan dan sebagian ada yang masih belum, ya masih melihat. Ini sudah seminggu dijemur matahari, seharusnya tanahnya tuh mengering ya. Ini karena dia disiram dengan asam humat dan ini juga termasuk transparan ya. Ini tanahnya masih terasa basah. Mungkin itu kali ya yang jadi pembeda jika tanah disiram asam humat dan tidak kan. Meskipun dia teksturnya masih ada sebagian yang lihat, namun untuk menjaga kelembaban tanah ini cukup baik ya. Sedangkan untuk mengaplikasikan dalam tanaman sedang saya praktekkan sendiri seampuh apa si asam humat itu ya. Namun untuk si tanah ya ini terlihat perbedaannya. Kalian bisa nilai sendiri tanah di awal bagaimana dan tanah sekarang bagaimana. Ini kondisi tanah setelah 2 minggu ya. 1 minggu full setiap sore disiram asam humat dan 1 minggu full dibiarkan dijemur. Ini termasuknya tanahnya sekarang lebih gembur. Belum yang sangat gembur, tapi sudah jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Update ini 2 hari kemudian ya, dari hari 14 berarti sekarang hari ke-16. Ini setelah tanahnya kemarin dihancurkan, lalu saya jemur lagi dengan kondisi seperti ini ya. Dan ini dipegang dia hawanya masih basah gitu kan. Basahnya itu dalam artian apa ya? Lembab, ini masih lembab. Dan ketika dikencangkan seperti ini, dia masih bisa hancur ya. Sedangkan tanah liat sebelumnya itu jika diremas itu kan terus terjemur dia akan keras seperti ini. Jadi secara di depan kamera ini terlihat perbedaannya tanah yang disiram asam humat dan tidak ya. Jika disiram asam humat dia emang lebih bisa hancur sih. Saya yakin bisa lebih hancur, tapi tidak benar-benar yang halus banget. Namun dia lebih hancur aja ya. Nah, jika tidak ada asam humat terus ada yang menggumpal seperti ini lalu terkena matahari itu dalam waktu 1 hari langsung menjadi keras batu. Namun tanah ini tidak ya. Jadi ternyata asam humat memang benar-benar bermanfaat untuk membenahi tanah. Oke, semoga konten ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di konten berikutnya.